Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu aplikasi atau software dari sistem tenaga listrik, yaitu ETAP. Jadi, ETAP itu sendiri merupakan salah satu aplikasi atau software pada sistem tenaga listrik yang dapat digunakan untuk mendesain atau mensimulasikan berbagai kasus atau analisa pada sistem tenaga listrik, seperti analisa aliran daya, hubung singkat, koordinasi proteksi, unbalanced load, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita mulai pengenalan dari salah satu aplikasi atau software ini, yaitu ETAP. Jadi ETAP itu sendiri, itu tuh dia memiliki beberapa versi. Di sini yang saya gunakan adalah versi yang cukup terbarunya, yaitu ETAP 19. Oke, di sini merupakan tampilan awal dari aplikasi ETAP itu sendiri apabila belum ada project atau SLD yang kita aktifkan. Maka dari itu, kita akan mengaktifkan terlebih dahulu. Di sini kita tinggal klik aja di bagian file. Lalu di sini ada dua pilihan, ada new dan open. Kalau untuk new, apabila kita mau membuat suatu project yang baru, sedangkan untuk open ini adalah pilihan apabila kita sudah pernah membuat suatu project dan kita akan membukanya kembali. Nah, di sini saya pilih bagian new aja. Kita buat project yang baru. Di sini diminta untuk menulis nama project, misalkan tutorial 1. Lalu untuk unit sistemnya, di sini saya pilih metrik saja, seperti frekuensi di Indonesia. Lalu ini pilih OK. Selanjutnya ini nama username-nya, ini bisa ditulis bebas. Ini saya OK saja. Nah, selanjutnya akses levelnya saya pilih project master dan editor di sini karena untuk pilihan ini itu sudah mencakup semuanya, baik administrator, browser, base editor, dan lain-lain. Ini kita oke aja. Jadi pada intinya sebenarnya etap 19 ini dia itu ada sedikit perubahan dari segi UI-nya ya, dari etap-etap versi sebelumnya, di mana untuk gambar-gambar dari menu-menu yang di bar ini itu dia lebih besar dibandingkan etap-etap sebelumnya, seperti etap 12 gitu ya, atau etap 7 dan lain-lain. Nah, di sini merupakan tampilan ketika kita sudah mengaktifkan dari project kita. Nah, ini kita maximize aja. Nah, di sini adalah SLD yang akan kita buat. Nah, sebelum itu, di sini ada berbagai bar yang bisa kita gunakan. Yang paling atas ini itu merupakan menu bar. Lalu yang di bawahnya ini disebut dengan project bar, seperti save, new, open, print, dan lain-lain. Nah, lalu yang di bawah ini adalah mode bar dibilangnya. Jadi ini tuh adalah beberapa simulasi yang dapat kita lakukan dengan menggunakan etap seperti load flow, short circuit, arc flash, motor akselerasi, koordinasi proteksi, dan lain-lain. Nah, lalu di sebelah kiri ini tuh merupakan mode bar juga yang dapat digunakan untuk membantu kita dalam mensimulasikan suatu analisa pada SLD kita. Seperti misalkan untuk melihat one line diagram kita, lalu kita bisa start system untuk koordinasi proteksi grafiknya, lalu ada standar system, dan lain-lain. Nah, lalu apabila kita mau melihat komponen yang sudah pernah kita hapus sebelumnya, itu kita tinggal ke sistem dumpster ini. Nah, lalu untuk di sebelah kanan ini terdapat komponen-komponen yang kita akan gunakan untuk merangkai suatu SLD kita. Nah, ini ada mulai dari busbar, lalu ada transformator, kabel, beban, dan lain-lain. Dan juga di sini ada dua komponen ya, ada komponen untuk AC dan juga ada komponen untuk DC. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk pengenalannya. Di sini saya akan membuat suatu SLD. Jadi yang pertama di sini saya ingin menggunakan suatu grid ya, suatu grid sebagai pembangkit. Di sini saya pilihnya power grid. Ya, untuk memakainya kita tinggal klik aja dan langsung taruh di SLD-nya. Nah, lalu saya tambahkan busbar.
Jadi untuk busbar ini adalah suatu komponen atau konduktor yang digunakan untuk menghubungkan antar komponen dengan komponen lainnya. Jadi apabila kita ingin menggunakan suatu komponen itu jangan lupa harus selalu dihubungkan dengan busbar agar ketika kita merunning simulasinya dia itu akan berjalan dengan lancar gitu. Ini saya udah hubungkan dengan busbar, lalu saya ingin menggunakan trafo untuk menaikkan dan menurunkan tegangannya. Dalam hal ini akan saya naikkan tegangannya. Jadi saya hubungkan aja ya, hubungkan. Nah, lalu ini saya isi terlebih dahulu untuk power grid. Ini tinggal kita klik 2 kali aja untuk mengisi ratingnya. Oke, nah di sini untuk power grid itu yang kita dapat pilih adalah yang pertama adalah bagian konfigurasi. Di konfigurasi ini kita bisa pilih operation mode dari power grid itu sendiri. Nah di sini bisa kita lihat ada bagian swing, voltage control, MVAR control, dan PF control. Nah bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalkan si power grid ini bertindak sebagai swing, si power grid ini dia itu akan menyesuaikan kebutuhan dari beban apabila misalkan si beban ini ternyata supply dayanya itu ada yang kurang. Jadi dalam hal ini di SLD kita itu ada generator lainnya yang bertindak sebagai voltage control, MVAR control atau PF control operation mode. Jadi apabila generator utama itu dia itu ternyata menyuplainya masih ada yang kurang atau misalkan ada gangguan, nah si power grid ini yang bertindak sebagai swing mode, dia itu akan menyesuaikan, akan membantu apabila generator utama tadi ternyata ada kekurangan dari suplai daya ke beban, seperti itu. Nah ini saya pilih bagian swing aja karena saya nanti akan menggunakan generator tambahan juga sebagai generator utama. Nah, lalu untuk ratingnya kita ke rating aja. Nah, lalu untuk red cafe-nya atau tegangan bassnya saya pilih 13,8. Nah, lalu untuk short circuit, ini untuk dayanya saya pilih 20 MVA. Habis itu kita enter. Nah, selanjutnya dia otomatis keisi di bus barnya itu sebesar 13,8 kilovolt. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke trafo. Untuk trafo sendiri, kita tinggal klik 2 kali. Nah, lalu yang di trafo ini yang kita isi itu adalah di bagian rating. Nah, di sini kita bisa lihat ada voltage rating untuk menaikkan atau menurunkan tegangan yang kita inginkan. Nah, di sini saya mau menaikkan dari 13,8 menjadi 150 kilovolt. Maka di bagian sekundernya saya isi menjadi 150 kilovolt. Nah, sudah. Lalu MVA-nya di sini saya mau coba ke 7 MVA. Oke. Nah, lalu untuk di trafo sendiri yang harus diisi adalah bagian impedansi. Nah, di bagian impedansi ini untuk lebih mudah, di sini saya pakai tipikal Z-nya aja dan tipikal XR atau dia itu impedansinya itu menyesuaikan dengan hitungan yang ada di etap. Nah, kalau sudah, ini kita enter aja. Nah, di sini sudah keisi otomatis rating dari trafo dan juga busbarnya, jadi 150 kilovolt. Nah, selanjutnya saya ingin mentransmisikan dayanya dari pembangkit untuk sampai ke bagian distribusi. Di sini saya menggunakan transmission line. Nah, jadi untuk di etap sendiri itu tuh dia ada 2 jenis yang dapat kita gunakan untuk sebagai media dalam menyalurkan energi listrik. Itu ada kabel dan juga ada transmission line. Bedanya apa? Kalau kabel dia itu eh, hanya berbeda di bagian tegangannya saja. Nah, karena kalau kabel ini sendiri, library yang ada di etap itu sendiri itu maksimal hanya menyediakan sampai tegangan maksimal 138 kilovolt. Maka dari itu di atas tegangan 138 kilovolt itu kita menggunakan transmission line untuk sebagai jenis kabelnya. Gitu. Di sini makanya saya menggunakan transmission line karena saya menggunakan tegangan 150 kilovolt. Nah, lalu saya ingin turunkan kembali tegangannya dari 150 kilovolt menjadi 20 kilovolt karena ceritanya ini sudah masuk ke bagian distribusi. Nah, lalu kita isi terlebih dahulu trafonya dari 150 kilovolt saya ingin turunkan menjadi 20 kilovolt. Nah, lalu untuk power ratingnya di sini saya pilih 7 MVA saja sama seperti yang sebelumnya. Nah, lalu jangan lupa bagian impedansi kita isi kembali
Jadi tipikal aja. Kalau sudah di oke. Nah, otomatis dia akan turun menjadi 20 kilovolt. Nah, oke, setelah sampai bagian istilahnya bagian distribusi ya. Ini saya akan membagi menjadi 3 buah beban ceritanya ya. Jadi di sini saya akan menambahkan 3 buah bus. Nah, lalu untuk memperbesar atau memperkecil ya, memperpanjang, memperpendek dari busnya, itu kita tinggal tarik aja ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini karena tegangannya di bus 4 ini sudah 20 kilovolt, ini saya bisa menggunakan kabel di sini. Karena istilahnya di sini library-nya sendiri itu sudah ada untuk di etap untuk tegangan 20 kilovolt. Maka dari itu di sini saya pilih menggunakan kabel saja. Sebenarnya untuk yang diisi itu antara kabel dan transmission line itu sama aja yang diisi. Nanti kita bisa lihat. Oke, tadi sepertinya kita belum mengisi ya bagian transmission line-nya. Ini kita isi terlebih dahulu transmission line-nya, tinggal klik 2 kali. Jadi di bagian transmission line ini yang diisi adalah yang pertama adalah panjang dari transmission line-nya itu sendiri. Nah, misalkan di sini panjangnya saya pilih 10 kilometer. Lalu untuk ke parameter untuk memilih konduktor library-nya atau jenis kabelnya, tinggal kita klik. Di sini saya akan pilih Pirelli ACSR. Nah, lalu di sini kita juga bisa milih ini sesuai dengan kebutuhan ya, luas penampang atau stance juga dari si kabel itu sendiri. Nanti saya pilih ini dulu 182 sementara. Kalau sudah di enter, lalu jangan lupa ke konfigurasi. Nah, kalau di transmission line itu sendiri, itu dia ada konfigurasi yang harus kita pilih. Karena kan di real life-nya juga kita tahu ya, di transmission line itu ada berbagai konfigurasi. Misalkan ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang triangular, paralel, dan lain-lain. Nah, di sini saya pilih yang vertikal aja. Untuk spacing-nya saya pilih 5510 dan tingginya 100 meter. Oke, terus kita enter. Oke, transmission line sudah kita isi. Selanjutnya kita akan mengisi bagian kabel. Ini saya rapikan terlebih dahulu. Oke, sudah kita isi kabel ya. Yang pertama kabel 1. Untuk panjangnya di sini juga kita bisa atur ya, mau satuannya meter, kilometer, feet atau mil. Nah, di sini pakai meter aja. Di sini saya isi 100 meter. Terus untuk jenis kabelnya kita pilih aja library ya. Di library sini. Nah, kita tinggal pilih nih berdasarkan tegangan ya, jangan lupa karena pada dasarnya kan kita juga tersambung dengan konduktor. Nah, konduktornya itu adalah busbar. Nah, busbar itu sendiri sudah mengandung tegangannya itu berapa besar. Nah, tadi harus sesuai nih tegangan dengan kabel yang akan kita gunakan. Nah, maka dari itu kita pilih 20 kilovolt. Di sini kita filter biar lebih mudah. Nah, terus kita pilih yang 3 per se karena untuk 3 fasa. Dan juga kita bisa memilih luas penampangnya. Misalkan yang 95, saya pilih, terus kita oke, dan kita enter aja. Nah, kabel 2 dan kabel 3 juga sama seperti itu. Jadi yang diisi adalah panjang dan juga jenis kabelnya. 20 kilowatt ini saya isi terlebih dahulu. Jadi yang penting kita sama-sama sudah mengetahui bagaimana cara mengisi rating dari kabel, kabel transmisi, lalu trafo dan juga power grid seperti itu. Jadi nanti setidaknya kita sudah bisa merunning terlebih dahulu simulasi dari eh, analisa dalam sistem tenaga listrik yaitu aliran daya. Oke, sudah diisi semua jenis kabelnya. Sekarang saya di sini mau menambahkan busbar tambahan di sini, busbar tambahan dan juga saya ingin menghubungkan dengan kabel kembali. Jadi saya mau menambahkan beban juga di bagian yang pertama ini. Ini kita hubungkan. Nah, lalu yang bagian kedua sini juga kalau bagian kedua ini saya ingin menurunkan kembali dari tegangan 20 kilovolt menjadi 380 volt. Maka dari itu saya taruh trafo tambahan di sini.
Nah, lalu untuk yang bagian ketiga ini saya ingin menambahkan beban langsung. Jadi beban ini menggunakan tegangan 20 kilovolt. Nah, jadi di atap itu sendiri kita tuh mengenal ada dua jenis beban, yaitu beban lamp load dan juga beban static load. Nah, bedanya apa? Kalau beban static load, dia itu hanya mengandung beban statik atau dia itu tidak ada beban motor. Sedangkan untuk beban lamp load, dia itu terdiri dari beban motor dan juga beban statik. Nah, di mana kalau beban motor itu sendiri, dia itu menggunakan penggunaan daya reaktif yang lebih besar atau yang jauh lebih besar dibandingkan beban statik gitu. Jadi istilahnya kalau eh, di real life-nya itu seperti pabrik-pabrik seperti itu ya, menggunakan mesin-mesin besar dan juga motor-motor besar. Lalu ini kita klik aja, misalkan di sini saya mau naruh lamlot. Ini ratingnya nanti kita isi aja di terakhir. Misalkan ada 3, 3 beban. Oke, kalau sudah, selanjutnya di sini yang bagian kedua, saya ingin menambahkan static load. Jadi ceritanya ini lebih ke kayak beban perumahan yang hanya mayoritas itu menggunakan daya aktif dibandingkan daya reaktif. Jadi ini saya taruh static load di sini. Ini kita panjangin. Oke, kalau sudah di bagian sini juga, bagian pertama ini saya juga ingin menambahkan suatu beban, yaitu beban lamp load juga, dan juga beban motor. Beban lamp load sebelah sini, jadi dia menggunakan 20 kilovolt juga, dan juga beban motor. Kita pilih yang induksi motor. Oke, sudah kita tambahkan semua bebannya dan juga trafonya. Lalu kita isi dulu ya, biar nggak lupa. Kita mulai dari yang tadi kabel 4 nih. Kabel 4 ini akan saya isi juga sama, seperti jenisnya sama kayak yang kabel sebelumnya. Menggunakan 20 kilovolt tegangannya, 3 fasa dan 95. Terus kita enter. Lalu kita masukkan ke yang beban lamp load. Nah, ini tinggal kita klik saja 2 kali sama. Nah, untuk download itu sendiri, itu yang pertama kita bisa isi juga atau pilih, yaitu di bagian koneksinya. Di sini ada 3 fasa dan 1 fasa. Nah, ini karena dia lebih besar dayanya, saya pilih yang 3 fasa saja. Dan juga untuk nameplate-nya kita bisa isi. Untuk MVA-nya kira-kira butuhnya berapa. Misalkan di sini saya isi 5 MVA, lalu otomatis akan terkalkulasi besar daya aktif yang dibutuhkan, daya reaktifnya berapa, power factor-nya yang kita inginkan berapa, dan juga arusnya berapa. Nah, tadi yang seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa di Flamload itu sendiri, itu terdiri dari 2 beban, yaitu beban motor dan beban statik. Di mana untuk beban motor itu sendiri, di sini kita lihat dia tuh persentasenya itu 80%, sedangkan untuk yang statik itu 20%. Jadi bisa kita katakan penggunaan daya reaktif dari beban motor itu jauh lebih besar dibandingkan beban statik. Nah, ini kita juga bisa atur persentasenya dengan ini ya, dengan scale yang ini bisa kita atur. Jadi mana beban-beban yang menggunakan daya reaktif yang lebih besar dibandingkan satunya. Jadi saya samain aja seperti defaultnya yaitu 80% 20%. Oke, kalau sudah kita bisa rubah juga nih ya namanya di sini, misalkan pabrika. Oh, sudah kita enter. Lalu di sini juga motor, kita juga bisa isi, klik 2 kali. Lalu kita ke nameplate juga. Nah, ini kita bisa isi ya ratingnya, misalkan 50 kW. Terus kita select di sini, terus kita enter. Oke, ini otomatis sudah keisi ya bebannya pabrik A sama motor 1. Nah, selanjutnya tadi kita juga belum ngisi ya trafonya, kita isi juga. Di sini saya mau menurunkan ya dari 20 kilovolt menjadi 380 volt. Ini kita ke bagian rating lagi. Nah, ini kita turunkan ya dari 20 kilovolt menjadi 380 volt atau 0,38. Nah, lalu untuk power ratingnya, di sini saya pilih misalkan ubah ke kVA jadi 100 kVA. Nah, lalu untuk impedansinya jangan lupa di tipikal aja. Kalau sudah kita oke. Oke, otomatis berubah menjadi 380 volt.
Lalu kita ingin mengisi load static load nih yang ada di sini. Nah, kita bisa isi mulai dari load 1, klik 2 kali juga. Nah, sama seperti lamload, kita bisa mengisi koneksi dari static load itu sendiri, mau itu three phase atau one phase atau satu fasa. Karena di sini saya ingin istilahnya itu menganggap ini adalah beban perumahan atau rumah-rumah seperti pada umumnya yang menggunakan listrik satu fasa. Jadi di sini saya mau coba menggunakan listrik satu fasa. Nah, ini kita rubah aja ke satu fasa. Nah, ini kita bisa pilih fasanya mau fasa yang mana, misalkan di fasa A. Lalu kita bisa ke bagian loading juga untuk mengisi ratingnya. Nah, jangan lupa karena satu fasa, ini kita rubah menjadi 220 volt. Nah, untuk VA-nya kita rubah misalkan ke 2200. Nah, di sini otomatis ada daya aktifnya berapa, keluarannya, VAR-nya berapa, dan juga power factor-nya. Nah, ini power factor-nya itu bisa kita atur juga ya, karena perumahan itu biasanya menggunakan sekitar 85% sampai 90%. Nah, ini saya rubah ke 85 aja. Nah, ini otomatis nanti akan terkalkulasi sendiri otomatis. Kalau sudah, saya enter. Nah, ini juga sama ya, diisi juga untuk koneksi satu fasa juga. Misalkan fasa B, lalu di loading juga kita rubah 0,22, VA-nya misalkan 4400, PF-nya kita samain aja 85. Ya, terus untuk load 3-nya juga sama. Kita rubah one phase. Kalau mau three phase juga bisa ya. Ini tinggal menyesuaikan aja dengan kebutuhan. Misalkan 6600. Oke, 85. Kalau sudah di enter, oke, rumah A, rumah B, rumah C sudah kita isi. Selanjutnya yang sama tadi kayak tadi ya, yang bagian lamload juga. Ini bebas, misalkan mall, terus three phase, nameplate-nya misalkan butuh 2 MVA, lalu PF-nya 85%, load tipenya misalkan kita rubah, misalkan menjadi 6040, ini bebas ya, 6040, terus kita enter. Nah, terus misalkan ini pabrik B, sama misalkan juga 3 MVA, ininya kita samakan saja ya, terus kita enter. Nah, lalu misalkan yang ini apa nih? Sekolah misalkan ya. Terus nameplate misalkan lebih kecil dia 1 MVA, terus bebannya kita 50-50 misalkan ya. Ini permisalan aja, terus kita enter. Oke, di sini kita bisa lihat udah semuanya diisi ya, dari beban, trafo, kabel, terus transmission line juga, juga power grid, ini udah kita semua. Nah, namun di sini saya mau menambahkan generator tambahan, seperti yang tadi di awal saya bilang. Saya ingin menambahkan generator utama yang bertindak sebagai voltage control mode. Oke, di sini saya mau tambahkan misalkan generator. Ya, jangan lupa dihubungkan dengan busbar. Di sini memang saya membuat rangkaiannya agak sedikit kompleks, namun saya ingin berbagi aja untuk cara membuat rangkaian SLD dengan cepat dan tepat. Terus kita tambahin trafo. Di sini saya mau menaikkan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya akan didistribusikan. Ini biar cepat kita ini aja. Di sini saya mau menggunakan transmission line kembali. Oke. Lalu saya mau tambahkan 11 bar lagi di sini. Dan juga trafo. Oke. Nah, kalau sudah, di sini saya mau ngisi terlebih dahulu dari yang bagian atas ya, dari generator. Di sini kita klik aja 2 kali, seperti power grid. Nah, di sini di generator kita bisa milih operation mode lagi, sama seperti power grid. Nah, dia otomatis akan mengisi ke voltage control. Nah, ini sebenarnya bebas ya, mau pilih yang MVAR control juga atau PF control. Ini tinggal menyesuaikan aja. Kalau misalkan voltage control, ini kita bisa menyesuaikan tegangan dari eh, si generator ini sendiri. Itu tuh dia mau mengeluarkan berapa persen dari daya rating yang akan ditentukan kayak gitu. Nah, kalau MVAR control ini bisa dikontrol dari daya reaktifnya. Kita bisa ngatur kira-kira keluarannya berapa.
Sedangkan untuk PF control ini kita bisa ngatur dari faktor dayanya. Nah, di sini saya pilih yang voltage control aja. Nah, lalu kita masuk ke bagian rating. Nah, kita di sini bisa mengisi kira-kira berapa rating yang akan kita masukkan dalam generator. Misalkan 10 MW, tegangannya saya mau 6,6 aja. Terus power factornya saya bikin 85. Lalu di sini juga otomatis keluar MVA-nya berapa, efisiensinya berapa, dan juga pulse-nya berapa. Nah, jangan lupa untuk generator sendiri yang harus diisi adalah bagian MW-nya. Tadi yang karena saya milihnya adalah voltage control, di sini saya bisa mengatur persentase dari daya yang sudah saya set itu keluarnya seberapa besar. Jadi kita bisa atur di sini misalkan 80% atau 90% atau 100% kayak gitu ya. Jadi misalkan saya mengatur 80% di sini. Nanti tinggal otomatis berarti dari 10 itu yang keluar itu hanya 80% kayak gitu. 80% dari 10. Nah, namun karena di sini saya mau nulisnya 100%, di sini saya berarti otomatis akan langsung menulis berapa besarnya yang maksimal yang akan dia keluarkan. Jadi karena generator itu dia kerjanya maksimal 80% dari rating yang sudah dia tentukan, jadi saya langsung menulis 80% dari 10, di sini saya tulis 8 MW. Jadi otomatis dia nanti generator satu ini, dia itu akan mengeluarkan daya sebesar 8 MW, kayak gitu. Nah, kalau sudah, kita bisa ke capability, ke impedansi model, ya, untuk mengisi impedansinya. Nah, karena sama seperti trafo ya, karena kita biar lebih cepat saja, kita pakai typical data yang sudah ada kalkulasi dari etapa itu sendiri. Typical data, kalau sudah, kita bisa enter. Nah, ini otomatis keisi lagi busbarnya. Lalu kita isi juga trafo seperti tadi ya, di bagian rating. Lalu kita akan step up menjadi 70 misalkan ya. Terus MVA-nya misalkan 10 MVA. Karena tadi kan kita ngesetnya kan keluarannya mau 8 MW ya. Jadi otomatis kita harus lebih besar dari itu, yaitu 10 MVA. Nah, terus kita ke bagian impedansi, jangan lupa di tipikal aja. Lalu kita enter. Lalu ke transmission line-nya juga. Sebenarnya karena kita sudah menggunakan tegangan 70 kV, kita juga sudah bisa menggunakan kabel daripada kita menggunakan transmission line. Tapi di sini saya mau menggunakan transmission line aja karena pada dasarnya di sini saya mau mentransmisikan tegangan dari pembangkit ke distribusi. Jadi di sini saya menggunakan transmission line aja. Tapi kalau misalkan mau menggunakan dari kabel itu juga bisa di etap karena 70 kilowatt itu di library-nya itu sudah ada kayak gitu. Ini kita pilih aja sama kayak tadi. Lalu di oke, lalu masuk ke trafo yang ini tadi. Sama 70 ini saya mau step down ke 20. Terus ini misalkan 10 juga. Lalu bagian impedansinya di tipikal. Terus kita enter. Nah, ini kita hubungkan dari sini menggunakan kabel ya. Oh iya, ini kayaknya busbarnya saya hapus saja. Ini saya mau hubungkan ke sini langsung. Iya, karena sama-sama 20 kilovolt. Oke, kita cek lagi apakah ada yang berubah. Oke, udah nggak ada. Impedansinya coba. Oke, udah. Terus kita enter. Jadi di sini ada sistem generator tambahan ya untuk membantu atau istilahnya itu sebagai generator utama dalam SLD ini. Jadi si power grid ini dia itu akan menyesuaikan kebutuhan atau misalkan generator utama ini ada gangguan. Jadi si power grid ini dia tuh akan menyesuaikan keluaran daya dari generator pertama ini. Jadi makanya dia bertindak sebagai swing mode. Kalau yang ini voltage control. Nah, kalau sudah yang terakhir di sini saya mau menambahkan suatu komponen yang disebut dengan composite network.
Nah, jadi composite network itu apa? Jadi composite network itu adalah salah satu komponen yang dapat digunakan untuk mensimplify suatu jaringan atau komponen yang udah kita buat pada SLD kita. Jadi istilahnya itu kan semakin banyaknya komponen atau semakin banyak jaringan, itu kan otomatis kan komponennya itu kan semakin banyak kan. Kayak misalkan teleponnya, generatornya, pembangkitnya itu kan semakin banyak. Nah, dengan adanya composite network ini, jadi jaringan kita atau SLD kita itu akan terlihat lebih simple atau akan terlihat lebih sedikit lah komponennya apabila kita buka langsung di SLD software kita. Nah, namun kelemahannya adalah apabila kita mau mengcapture atau misalkan mau convert ke PDF itu ya untuk melihat secara desainnya langsung ya, itu kita tidak bisa melihat kira-kira isi dari networknya ini tuh apa di dalamnya karena nanti tampilannya tuh hanya seperti ini. Dan networknya itu hanya ditunjukkan networknya saja, tapi tidak terlihat dalamnya itu seperti apa isinya. Nah, tapi ya keunggulannya adalah dia akan lebih mudah men-tracknya karena misalkan jaringannya lebih besar lagi, itu kita tinggal klik aja di composite network ini. Nanti langsung terlihat kira-kira sambungannya itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, ini kita klik 2 kali aja. Nah, ini kita bisa langsung ke redirect ke bus 8-nya tadi. Bus 8 ini adalah bus yang terhubung dengan si composite network tadi. Nah, ini saya misalkan mau tambahin bus bar tambahan di sini. Ini saya cuma ingin memberitahu aja cara penggunaan dari composite network. Jadi composite network ini juga berguna banget untuk kita misalkan yang mau membuat SLD tapi SLD-nya itu jaringannya tuh sangat banyak gitu ya. Yang istilahnya itu kita itu harus teliti dalam men-track suatu wilayah atau suatu jaringan yang sudah kita buat di SLD gitu. Jadi misalkan nih contoh saja kita tambahin aja bebannya di sini. Kita perbesar. Sedikit error ya. Terus misalkan beban apa ya? Tadi deh. Oke, ini kita tinggal isi aja ya sama kayak tadi kabelnya. Karena yang terhubung 20 kilovolt. Ini juga sama 100 meter, library-nya kita pilih juga 20 kilovolt. Gak persis 95 harus oke. Terus enter. Ini juga kita bisa isi ya. Misalkan perumahan ya kita ganti. Nameplate-nya juga sama kayak tadi. Kebutuhannya berapa gitu ya, samain aja lah ya biar lebih mudah nanti. Kita misalkan perumahan B, terus nameplate-nya kita samakan saja misalkan 1,5, rubah-rubah dikit. Terus yang terakhir ini perumahan C 2. Oke, kita enter. Nah, di sini berarti sudah semua ya, sudah semua komponen kita isi. Dari composite network juga sudah kita isi komponen-komponennya seperti lamlotnya, kabelnya, busbarnya, dan lain-lain. Nah, untuk kembali lagi ke SLD yang utama tadi, ini kita tinggal klik 2 kali aja di busbar 8. Nah, ini kita akan balik lagi otomatis ke SLD awal kita yang sudah kita buat. Nah, jadi karena kita sudah mengisi semuanya, di sini saya mau coba kira-kira ketika kita running SLD yang udah kita buat, itu apakah ada masalah atau bisa langsung jalan nih SLD kita. Karena biasanya saya juga awal-awal menggunakan etap itu sendiri, itu ketika selesai mendesain suatu SLD, itu awal-awal tuh selalu terjadi error sehingga ketika saya mau menganalisa atau mensimulasikan itu tuh tidak jalan di SLD-nya karena misalkan ada komponen yang lupa diisi atau misalkan ternyata tegangannya lupa diganti, ada komponen yang tidak terhubung dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini coba kita jalankan analisanya aja. Di sini saya mau menggunakan simulasi aliran daya.
Jadi aliran daya itu apa? Jadi aliran daya itu merupakan salah satu analisa pada sistem tenaga listrik yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem tenaga listrik yang kita buat atau yang sudah kita rancang itu ya, itu dapat berjalan dengan normal, mulai dari bagian pembangkitan, transmisi hingga distribusi. Oke, langsung aja kita pilih yang load flow ini ya, yang bagian PQ ini kita klik, lalu kita ke bagian yang PQ ini. Ini kita oke aja. Nah, seperti yang tadi saya udah bilang ya, ternyata ada komponen yang lupa di sini seperti ini, line 2. Kita bisa lihat ada dia itu bilang konduktornya shouldn't be zero atau impedansinya equals 0. Jadi ini lupa di sini di bagian line 2. Nah, kita bisa balik lagi dengan klik bagian yang one line diagram. Nah, kita cari nih line 2 itu yang mana? Line 2 itu sepertinya nih kalau kalau mau lihat ya, kalau mau lihat kira-kira penamaannya itu di mana line-line-nya, itu kita tinggal ke sini aja ke bagian display option. Nah, ini kita bisa pilih nih kira-kira tuh yang mau ditampilkan tuh yang mana. Ke mana sih ini AC. Duh, ketutupan lagi nih. Bentar ya, kita pindahkan dulu ini ke bagian AC. Nah, ini kita bisa pilih nih, kira-kira yang mau kita tampilin tuh penamaannya yang mana. Misalkan line ya, mana sih line ini? Ini busbar juga kita bisa isi ratingnya, terus switchnya juga bisa, generatornya juga bisa gitu ya. Nah, ini line di sini ya. Kita klik aja nih, checklist, terus kita oke. Nah, ini otomatis akan muncul ya, line 1, line 2, terus kabel 1, kabel 2, kabel 3, dan lain-lain. Nah, ini kalau sudah tadi line 2 ya, line 2 ada yang error, kita klik 2 kali aja. Nah, kita lihat di bagian konfigurasi. Ya, konfigurasinya belum diisi tadi ya. Nah, di sini saya pilih vertikal aja, sama tadi, dan juga tinggal samain aja. Kalau udah di enter, oke. Nah, harusnya sudah tidak ada masalah ya, karena untuk line tadi udah otomatis diisi di bagian konfigurasi dan juga jenis kabelnya. Kalau sudah, kita coba lagi run load flow-nya, kita pilih load flow dan juga pilih yang sebelah kanan ini. Oke, load flow calculation didn't converge. Nah, ini ternyata masih ada masalah nih di sini di calculation error kayak kayak gini ya. Nah, ini tuh biasanya disebabkan karena ada tegangan yang belum dirubah atau ada yang salah masukin tegangan di busbarnya. Ini coba kita selidiki ya, kira-kira masalahnya di mana. Ini pasti awal-awal juga saya kayak gini, ada suka ada masalah nih, seperti calculation error atau seperti apa. Tapi nggak apa, ini kita sama-sama belajar. Kita coba cari tahu di mana masalahnya. Coba biasanya tuh di bagian busbarnya yang kita itu salah mengisi. Coba ya, di sini udah 6,6 kilovolt, sudah benar. Kita coba dari atas aja, biar lebih mudah untuk men-tracknya. Terus ke line 2 tadi sudah. Coba ke bagian trafo. Di sini juga sudah benar ya, 70, 20, 10 MVA. Terus yang di sini coba misalkan 13,8 ratingnya. Sudah benar 150 kilovolt. Coba di MVA-nya sudah 13,8. Terus transmission line kita turun ke sini 150 20. Di sini juga sudah benar 20, kabelnya sini 20 0,38. 20 kilovolt juga. Coba di sini ya. Kita lihat 20 0,38 ini juga sudah benar. 0,38. Oke, di sini juga sudah benar ya. Coba kita lihat ke bagian network. Di bagian network sini kita bisa 20 kilovolt. 20 kilovolt juga sudah benar ya. Sudah terisi. Oke, coba kita cari tahu lagi.
Kita balik ke bus bar 8. Oke, tadi kita sudah cek ya dari yang composite network juga eh, sudah benar. Coba kita ke generator lagi ya. Siapa tahu aja ada yang lupa diisi. Bagian operation mode sudah, terus kita ke rating coba ya. Di rating ini Sunny Design. Oke. Nah, di sini ya teman-teman ya kita bisa lihat ya di mVar limit. Nah di sini tuh saya lupa belum ngisi ya di bagian Qmax dan Qminnya. Jadi dia tuh belum ditentukan kira-kira berapa sih besar daya reaktif yang keluar dari si generator satu ini sehingga dia itu bisa mempengaruhi kinerja atau load flow dari si generator itu sendiri. Nah, di sini ada dua pilihan, ada capability curve dan juga ada user define. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau user define ini kita bisa menentukan sendiri eh, kira-kira berapa besar daya reaktif yang keluar dari generator satu ini. Nah, jadi itu dia ada maksimumnya sendiri ya. Maksimalnya adalah 6,197 untuk user define ini. Nah, lalu kalau untuk capability curve itu adalah suatu kurva yang digunakan untuk mengatur limitasi kerja dari generator itu sendiri. Kira-kira yaitu batas maksimumnya itu daya aktifnya itu seberapa besar, daya reaktifnya itu seberapa besar. Jadi usahakan si generator ini itu dia tidak mengeluarkan daya di atas dari limitasi kerjanya yang dapat direpresentasikan dalam capability curve. Nah, di sini biar lebih mudah, saya akan pilih ke capability curve aja. Jadi dia udah menyesuaikan dengan keluaran daya reaktif maksimal dari si generator satu ini. Oke, kalau sudah kita enter saja. Oke, kalau sudah di sini saya mau coba running lagi ya. Apakah masih ada masalah atau tidak? Tinggal kita load flow kembali. Oke, nah ya bisa dari sini ya. Ini sudah muncul load flow-nya dari SLD yang udah kita buat. Kita bisa lihat di sini sudah berjalan, berarti analisa kita. Nah, di sini kita bisa rubah-rubah nih. Misalkan kita mau melihat aliran-aliran besarnya daya aktif atau reaktif saja atau semu saja. Yang itu kita bisa atur. Kita bisa klik nih ya di sini ya di bagian unit. Ini untuk melihat satuannya. Dan juga untuk yang akan kita lihat itu kita bisa atur juga di bagian bawahnya unit. Terus kita klik aja, misalkan mau yang kVA atau yang ampere arusnya atau yang kVA dan ampere dan lain-lain. Nah, ini juga kalau misalkan mau dirubah ke satuan MW atau W biasa, itu kita tinggal ke display option, terus pilih yang ini, kVA, MVA atau VA. Jadi misalkan yang MVA, terus kita oke, ini otomatis jadi MW dia. Nah, ini tinggal sesuai dengan kemauan kita aja, maunya dalam satuan watt atau MW atau KW kayak gitu. Tinggal kita rubah-rubah aja. Oke, jadi mungkin sekian video yang sudah kita buat. Jadi di sini kita juga sudah bisa belajar bagaimana cara untuk merangkai dari SLD yang udah kita buat dan juga sudah bisa merunning SLD yang udah kita buat. Nah, namun kita bisa lihat di sini masih terdapat berbagai perubahan nih, perbedaan antara satu bus dengan bus lainnya. Misalkan di sini ada bus warna hitam, lalu ada bus warna merah. Ini kan kita bisa pelajari lagi nih ya. Kira-kira apa sih penyebabnya gitu ya. Dan juga ada yang trafonya itu berwarna ungu kayak gini. Kira-kira kenapa? Nah, ini kita bisa pelajari mungkin di next video biar nggak kepanjangan untuk videonya. Jadi di next video insya Allah nanti akan kita coba pelajari lagi bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sistem tenaga listrik, terutama dari SLD yang kita buat di software etap ini. Seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi salah-salah kata dan juga salah penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.